Meningkatnya lalu lintas perdagangan sapi menjelang Hari Raya Idul Adha, terutama di Jawa Barat, menyebabkan terjadinya penyebaran penyakit lato-lato pada sapi. Sejumlah antisipasi dilakukan agar penyakit yang menyerupai cacar pada manusia itu tidak terus merebak. Setelah berkecimpung dalam dunia ternak sapi sejak 2016, Saiful Anwar akhirnya memiliki kandang sapi sendiri di awal tahun 2023. Dalam kandang yang terletak di Desa Margasih Cicalengka, Kabupaten Bandung itu ada 27 sapi. Seiring meningkatnya penjualan sapi menjelang Hari Raya Idul Adha, informasi mengenai menyebarnya lumpy skin disease yang disingkat LSD atau dikenal dengan penyakit lato-lato pada sapi membuatnya khawatir. Baginya, penyakit ini bisa menjadi pukulan kedua bagi peternak sapi setelah terjadi wabah penyakit kuku dan mulut atau PMK tahun lalu. Karenanya, agar terhindar dari penyakit lato-lato, selain sudah mendapatkan vaksin untuk sapi, Saiful selalu menyemprotkan disinfektan ke kandang setiap sore. Lalu untuk meningkatkan imun tubuh, sapi-sapi itu diberi vitamin, juga pakan yang bersih dan segar setiap hari. Karena kita tuh selalu pengecekan kesehatan berkala ya per 2 minggu biasanya. Jadi dari dokter hewannya sendiri gitu yang mungkin merekomendasikan, dan memang dari pemerintah juga ngesosialisasiin untuk semua peternak itu divaksin biar hewannya sehat gitu. Bagi konsumen, selain faktor harga, kesehatan juga menjadi faktor utama dalam memilih sapi untuk kurban. Ternyata udah ada barcode itu ya namanya, barcode yang bahwa semua sapi yang ada di sini itu semua bebas dari LSD dan PMK. Itu yang paling penting sih. Menurut Supriyanto, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, LSD mulai menyebar di Jawa Barat sejak November 2022 lalu. Sapi yang terkena LSD memiliki kulit yang benjol-benjol mirip seperti cacar pada manusia. Penyakit yang disebabkan oleh virus yang dibawa lalat atau nyamuk itu membuat kulit sapi melepuh. Luka yang melepuh itu kemudian dapat sembuh setelah dioles antiseptik selama 3 hingga 4 hari. Penyakit ini tidak mematikan bagi sapi, tidak menular pada manusia, dan dagingnya masih aman dikonsumsi. Hingga Senin 5 Juni, terdapat lebih dari 6.600 sapi yang terkena LSD dari sekitar 600.000 sapi yang ada di Jawa Barat. Sebagai antisipasi, pemerintah provinsi telah menyuntikkan 10.000 dosis vaksin dan menyiapkan sekitar 50.000 dosis vaksin LSD. Selain itu, lalu lintas perdagangan sapi ditingkatkan pengawasannya. Di antaranya pemeriksaan identitas sapi dengan barcode di telinga atau ear tag, lalu pemeriksaan surat rekomendasi dan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Kalau misalkan rekomendasi pemasukan, kemudian SKKH itu terpenuhi, paling tidak dengan rekomendasi kita sudah memetakan potensi-potensi wilayah yang berisiko itu daerah mana. Dengan SKKH juga yang ditandatangani oleh dokter hewan juga itu bisa menjadi jaminan buat kami, karena surat keterangan kesehatan hewan itu adalah pernyataan profesional dari profesi dokter hewan, sehingga kita lebih nyaman ketika menerima ternak walau dari manapun lah. Kasus penyakit lato-lato pada sapi atau LSD terbanyak di Jawa Barat ditemukan di Kabupaten Bandung, Sumedang, dan Cianjur. Wilam Nasution, Kaffi Jati, Bandung, Jawa Barat.